Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nakoy, apa kabar semua? Sekarang saya ada di kawasan Nakoy Center. Ini adalah rumah saya dan sebelah sana ada gedung namanya Nakoy Point Center. Dan di kesempatan yang baik ini, di pagi yang hari ini luar biasa, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita menjadi kelompok orang yang kemudian ya memiliki yang namanya kelebihan uang. Karena saya sendiri pernah mengalami yang pilihan keuangan itu yang berat ya. Dalam hal keuangan itu hanya ada punya dua jendela di dalam buku itu yang di One Discipline Transhuman. Yang pertama adalah kita kekurangan uang, yang kedua adalah kita kelebihan uang. Tinggal yang manakah saya atau Anda? Ya, saya sendiri pernah merasakan bagaimana kesulitan keuangan yang bukan hanya sebulan, bahkan bertahun-tahun. Kita bekerja keras, kita bekerja maksimal, tapi seringkali belum dapat juga uang itu. Dan dalam hadis Rasulullah pernah memberikan semacam gambaran bahwa kalau kau ingin bahagia dunia, maka kuasai ilmu dunia. Kalau kau ingin bahagia akhirat, maka kuasai ilmu akhirat. Kalau kau ingin dua-duanya, maka kuasai ilmu dunia dan akhirat. Artinya dalam Islam itu butuh yang namanya keseimbangan. Baik itu dunia dan juga akhirat. Sukses dunia dan juga sukses di akhirat. Tidak hanya akhirat juga sukses, tapi kalau bisa dunia juga sukses. Tidak hanya dunia juga sukses, tapi juga akhirat juga sukses. Dan perjalanan hidup saya sendiri yang memang diawali dari nol, diawali dari semua yang bahkan minus. Orang tua saya adalah seorang tukang beca di kampung saya di Kalibuntu, Losari, Brebes, Cirebon sana. Dan keadaan minus itu kemudian saya transformasi, saya explore, saya menemukan 1 minute awareness yang kemudian mentransformasi hidup saya menjadi seperti hari ini. Bagaimana caranya agar kita punya kelebihan uang, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great? Yang pertama, ya, dan ini sangat penting buat kita, teman-teman luar biasa, jangan negatif feeling terhadap uang. Jadi uang itu adalah energi. Kalau ada orang yang kemudian anti dengan uang, dia marah dengan uang. Uang itu energi. Mau buruk ataupun baik, tergantung kita yang menggunakannya. Kalau orang-orang baik tidak menggunakan uang dengan baik, maka akan banyak orang buruk yang menggunakan uang untuk keburukan, untuk hal-hal buruk. Maka ya, jangan alergi terhadap uang ya, atau dengan materi. Jangan alergi ya. Orang mengatakan bahwa di dunia ini nggak butuh uang. Tidak. Selama kita masih di dunia, kita masih butuh materi, masih butuh uang. Uang bisa bangun madrasah, bangun rumah sakit, bangun masjid, bangun musola, bangun anak-anak yatim asramanya, semuanya butuh uang ya. Sehingga kita jangan negatif feeling, negatif thinking kepada uang. Artinya ya, kita harus terbuka terhadap uang, bahwa kita memang membutuhkan uang. Tapi uang yang bagaimana yang kita butuhkan, itu kan? Karena kalau orang yang punya uang itu akan ditanya dua hal di akhirat nanti. Pertama adalah dari mana kau dapatkan uang, yang kedua kemana kau belanjakan uang itu. Tidak hanya dari mana dapetin uang, tapi kemana kau belanjakan uang itu. Jangan sampai dapatnya ya, kita udah dapat tapi membelanjakannya kita salah gitu. Jadi bisa juga orang yang dapat tapi salah membelanjakan. Nah, yang pertama itu, yang kedua ya, kita harus yang bisa mengendalikan uang tersebut. Resah.
Yang kedua adalah kita bisa mengendalikan uang, bukan kita yang dikendalikan oleh uang tersebut. Bagaimana cara kita mengendalikan uang? Artinya kita yang bisa ngatur uang tersebut untuk apa, gitu. Ya, kita bisa memanage uang tersebut, bukan kemudian kita malah diatur oleh uang tersebut. Uang tersebut, ya. Contoh orang yang bisa mengendalikan uang adalah kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang pintar adalah orang yang membelanjakan, ya, atau orang yang bisa mengutamakan, keuangan tersebut untuk dirinya dulu, baru untuk orang lain. Untuk dirinya dulu maksudnya seperti apa sih? Ya, kalau Anda hari ini punya uang, Anda punya mobil, punya aset, ya, punya banyak aset. Punya banyak aset, pada saat kita wafat, aset itu untuk warisan. Ya, ada yang bisa diwarisi untuk kebaikan, bisa, ya. Tapi banyak juga yang kemudian malah gagal setelah warisan itu ada. Oleh karena itu, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling pintar yang dia menafkahkan uangnya untuk dirinya dulu, gitu. Artinya kalau Anda wakaf, kalau Anda sedekah, itu artinya untuk diri Anda duluan. Anda ada transfer dulu itu uang itu untuk di akhirat itu. Dalam bentuk masjid, dalam bentuk rumah sakit, dalam bentuk madrasah. Itu artinya Anda mendahulukan itu. Ini orang yang disebut orang yang pintar, ya, orang yang pintar. Nah, orang yang bodoh yang kebalikannya, yang dia punya uang tapi nggak bisa mengendalikan uang, yang dia kemudian uangnya habis untuk warisan saja. Nah, ini mengendalikan uang ini juga salah satu seni yang harus dilatih. Bagaimana? Ceng. Mau kemana? Jadi yang kedua adalah bisa mengendalikan uang. Dia yang bisa mengendalikan, bukan dia dikendalikan oleh uang tersebut. Yang dikendalikan oleh uang artinya dia nafsu terus. Dia ingin beli ini, beli ini. Dia hutang sana, hutang sini. Dan akhirnya ya uang yang mengendalikan dia. Dia semakin sulit, semakin berat hidupnya, teman-teman hebat. Dan ini yang harus menjadi kita PR bersama, ya, untuk kita semua. Bagaimana kemudian kita yang bisa mengendalikan uang tersebut. Nah, ini selain tadi kita juga terbuka terhadap keuangan, yang kedua adalah kita juga, ya, bisa mengendalikan uang. Nah, salah satu dalam pengendalian uang itu adalah dia bisa mengatur uangnya untuk sedekah. Dia bisa memanage uangnya untuk sedekah. Ini juga bagian dari mengatur atau mengendalikan uang. Selain untuk sedekah, dia juga bisa mengatur uang untuk investasi, untuk menabung, ya. Menabung itu dia bisa 10%, 20% setiap bulan, berapapun nilainya dia selalu menabung. Ini juga bagian dari orang-orang yang bisa mengendalikan uang. Dan yang ketiga, ya, selain itu juga yang ketiga adalah Anda bagaimana kemudian biar kelebihan uang adalah Anda kemudian menambah networking, menambah jaringan, menambah pertemanan, silaturahmi, menambah pengetahuan, ya. Tidak hanya cukup di itu dan itu, Anda memperbesar networking, pertemanan Anda seluas mungkin, karena itu bagian dari mempermudah keuangan, teman-teman hebat. Kalau kita sulit, maka jangan temannya orang-orang sulit juga. Kita sulit, kita belajar berteman orang-orang yang lapang, orang-orang yang baik, orang-orang yang kemudian ekonomi baik juga. Berteman, ya. Kita sedang dizolimi, kita berteman dengan orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang mudah memaafkan. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka dizolimi juga atau menzolimi juga. Kalau kita sedang dalam keadaan terpuruk, kita berteman dengan orang-orang yang sukses, sehingga kita bisa kena vibrasinya untuk sukses, teman-teman hebat. Ya, itu juga bagian yang sangat penting di dalam bagaimana kita, ya, kemudian kelebihan uang, teman-teman yang great.
Dan yang berikutnya adalah bagaimana kelebihan uang adalah ya, teman-teman juga memancing uang dengan uang. Artinya Anda semakin besar sedekah uangnya, semakin besar kemungkinan Anda akan bangkit dari keuangan tersebut. Semakin Anda pelit dalam sedekah, semakin sulit juga keuangan tersebut. Jadi pancing lebih besar keadaan ekonomi Anda biar bangkit dengan keuangan itu, dengan uang tersebut, teman-teman. Dan yang terakhir adalah ya, bagaimana kita kelebihan uang, kita memuliakan ya wanita-wanita di sekitar kita buat yang laki-laki. Yang pertama adalah istri Anda. Memuliakan dia, membahagiakan dia. Itu juga rezeki juga dahsyat. Memuliakan ibu Anda. Itu juga rezeki dahsyat. Memuliakan mertua Anda, itu juga dahsyat. Memuliakan adik perempuan Anda, memuliakan anak-anak perempuan Anda, itu juga luar biasa ya. Insya Allah kita bertemu kembali ya, sahabat-sahabat yang great di Transhuman. Sampai ketemu di puncak sukses ya. Kita semua belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Sampai ketemu di kelatihan Seven Wonders tanggal 19, 20, 21 Maret. Dan silakan join selama 3 hari bersama saya dan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.